Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan semua. Kita lanjutkan pembahasan kuis CCNA di hari pertama untuk nomor 18 sampai 25. Terdapat 4 switch yang terpasang dalam suatu topologi lingkaran. Kemudian tentukan switch yang akan dipilih sebagai root bridge ya. Kita lihat masing-masing switch memiliki alamat MAC address seperti ini. Ya. Nah, untuk yang kita pilih sebagai root bridge itu adalah switch yang memiliki MAC address terkecil ya. MAC address terkecil dalam hal ini adalah kita lihat dari depannya, membandingkannya. Ini dua digit di depan, ini sama semua 0C ya. Nah, mulai berbeda di digit yang ketiga, ini E, kemudian 0, 0 dan E, berarti calonnya tinggal 2 yang ini ya. Kemudian digit berikutnya keempat, di sini E, ini juga E sama ya. Ini 15, ini juga 15. Nah, baru berbeda nanti di digit ke 7 ya. Di atas ini 2, ini 1. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang switch 3 karena dia merupakan switch yang memiliki MAC address yang paling kecil atau terkecil, sehingga berhak untuk dijadikan sebagai root bridge. Oke, kita lihat gambarnya. Ini kita cek dulu ya. Nah, di sini kelihatan nilai priority-nya ya. Nilai priority-nya 32768, 37268, ini 3000, 3000 berarti yang kita pilih itu adalah priority yang terkecil dulu ya. Ada dua opsi, switch 3 dan switch 2. Nah, di switch 3 ini MAC address-nya CCC dan di switch 2 BBB. Nah, sehingga kalau kita bandingkan di antara dua switch ini, B memiliki atau switch 2 memiliki MAC address yang lebih kecil dibanding dengan switch 3. Ya. Dan priority-nya juga dibanding dengan switch 1 dan 4 dia lebih kecil. Maka switch 2 bertindak sebagai root bridge. Ya. Oke. Nah, jadi ini kita pilih yang B ya, switch 2 sebagai root bridge. Nah, berikutnya untuk memastikan switch selalu bertindak sebagai root. Nah, jadi prioritas utama adalah berdasarkan nilai priority ya. Pemilihan root bridge itu tergantung nilai priority terkecil, dan berikutnya kalau sama nilai priority-nya baru mengacu kepada MAC address. Kita lihat pilihan di sini ada priority 38418607, lalu ada priority 0, ada primary, dan ada 614440. Nah, jadi kita pilih yang paling kecil itu adalah 0 ya. Kemudian kalau di sini di set primary berarti dia sama dengan priority-nya itu adalah 4096. Ya, jadi kelipatan 4096 nilai priority di spanning tree. Mulai dari 0. Ya, jadi ketika sebuah switch di set nilai priority-nya 0, nah itu akan bertindak sebagai root bridge. Ya. Kalau ada dua switch yang memiliki nilai priority 0, maka mengacu kepada MAC address terkecil. Oke. Nah, berikutnya bagaimana STP mencegah folding loops pada layer 2. Ini dengan melakukan port blocking ya. Jadi untuk memutuskan bentuk lingkaran di jaringan switch, spanning tree ini akan melakukan blocking terhadap salah satu port yang membentuk lingkaran. Oke. Berikutnya jenis port yang akan menerima BPDU dari suatu bridge itu biasanya yang bertindak sebagai root port. Ya. Ini, jadi
kita ketahui bahwa jenis port yang diatur oleh spanning tree itu ada alternate atau block-in port ya, kemudian ada designated port dan juga ada root port. Nah, yang bisa menerima BPDU itu adalah port yang bertindak sebagai root. Kemudian kriteria yang digunakan yang pertama kali untuk proses pemilihan root port itu adalah cost terkecil ya, yang mengarah ke root bridge. Ya, jadi proses pemilihan root port itu bergantung kepada cost terkecil atau jarak dari satu switch ke root bridge ya. Kemudian kalau sama cost-nya baru nanti bergantung kepada port ID terkecil. Kemudian berarti ini jawabannya yang tengah ya, yang B ini ya, yang hijau. Refer pada gambar, lalu dua kesimpulan apa yang dapat kita simpulkan dari gambar tersebut. Kita lihat gambarnya ya. Dia menggunakan protokol RSTP ya di sini. Ini RSTP, kemudian portnya root port menggunakan port 2/1 ya. Nah, jadi kita lihat nih root port fast Ethernet 21 dan protokolnya RSTP ya. RSTP Rapid Per-VLAN Spanning Tree kalau di Cisco ya. Ini jadi jawabannya yang root port fast Ethernet 21 dan juga spanning tree mode rapid ya, rapid per VLAN spanning tree atau PVST plus. Terakhir status port switch yang mengaktifkan port fast ya tentunya mengarah ke forwarding ya. Jadi untuk mempercepat port fast ini digunakan untuk mempercepat perpindahan status dari blocking ke forwarding. Ya, jadi yang D. Nah, itu kurang lebih review kita terkait dengan beberapa pertanyaan quiz di hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.